menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah dan uluhiyah ini dengan makhluk, ini termasuk perbuatan syirik dan sebesar-besar dosa, karena ada dua perkara atau dua sebabnya. Yang pertama, li'annahu tashbihun lil makhluk bil khaliq fi khasaisi al ilahiyah. Karena ini sudah termasuk perbuatan menyamakan makhluk dengan penciptanya, menyamakan yang diciptakan dengan yang menciptakannya, yang semestinya kekhususan ini dimiliki oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang semestinya diibadahi Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita palingkan kepada makhluk, berarti kita sudah membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sebab orang tadi dikatakan melakukan perbuatan kesyirikan. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahu bihi. Untuk itulah orang yang melakukan perbuatan syirik dengan makhluk, maknanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, faqad syabbahu bihi, maka dia telah menyerupakan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya yang berkorban tadi, orang yang menyembelih tadi, mestinya dalam sembelihan ini kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita sampaikan atau kita niatkan sembelihan ini untuk makhluk, berarti kita menyamakan makhluk ini sebagaimana kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan perbuatan itu terlarang. Wa hadza a'dhamul zulmi, dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena kalau kita kembali kepada makna zalim, tentu zalim itu maknanya wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi. Yang dimaksud dengan zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu maknanya zalim. Nah, syirik yang disebutkan dalam surat Luqman tadi adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan zalim yang sangat besar? Kenapa? Karena tadi dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Faman abada ghairallah faqad wada'al ibadah fi ghairi mawdhi'iha. Barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Yang semestinya ibadah itu diberikan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pindahkan ibadah tadi kepada makhluk, kepada yang lain, berarti dia telah melakukan perbuatan zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan tentu inilah kezaliman yang sangat besar karena mencakup haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedua, annallaha akhbaru annahu la yaghfiru liman lam yatub bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang yang berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni dosanya sampai betul-betul orang ini bertaubat dengan taubatan nasuha. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain itu. Maka syirik ini termasuk dosa besar. Demikian pula jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 72 juga menyampaikan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama 'alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang zalim seperti ini tidak akan mendapatkan
menolong nanti di akhirat. Dan ini bahayanya syirik, ya. Termasuk bahaya syirik adalah perbuatan syirik ini bisa menyebabkan semua amalan pelakunya menjadi amalan yang sia-sia. Sebagaimana yang Allah sampaikan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat syirik, maka semua amalannya termasuk amalan yang sia-sia. Sia-sialah semua yang mereka sudah kerjakan.